Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ba'du. Bersabda Rasulullah SAW, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi, muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah SAW, bagaimana salah seorang kalian mencambuk istrinya bagaikan mencambuk budak. Boleh jadi malam harinya atau siang harinya, ujung siang hari dia campuri. Muttafaqun alaih. Ikhwani rahimakumullah. Dalam Islam, memukul istri adalah perkara terakhir untuk memperbaikinya, dan dengan ketentuan tadi telah disebutkan. Dan hukum asalnya adalah nggak boleh kita langsung jalankan hal ini. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, andai kata kita melihat istri mulai merasa lebih tinggi daripada suaminya, membangkang kepada suaminya, kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan adapun orang-orang atau perempuan yang akan khawatir membangkang terhadap kalian, apa yang harus kita lakukan? Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Ini yang pertama. Fa'idhuhunna. Apa arti fa'idhuhunna? Nasihati mereka dengan cara baik-baik, dengan cara yang bijak, lemah lembut. Gak mempan nasihat, pindah yang kedua. Apa yang kedua? Wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan mereka di ranjang-ranjang mereka. Jangan seranjang dengan mereka. Ini yang kedua. Setelah proses apa? Nasihat tidak mempan. Nasihat semakin menjadi-jadi. Gak mendengar omongan suaminya. Pisah ranjang. Ternyata gak mempan. Adem-adem aja dia, nggak ada masalah. Pisah ranjang, pisahlah, nggak peduli, saya nggak penting, nggak butuh dengan kamu. Ya, ketika itu Al-Quran membolehkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Wadribuhunna, pukullah mereka. Tapi bukan sembarang pukul. Ya, kata Nabi, dharban ghair mubarrih, pukulan tidak memberikan bekas, jangan menampar wajah. Kata ulama tafsir, memukulnya hanya dengan kayu siwak yang kecil sekali dan tidak meninggalkan bekas. Karena tujuannya bukanlah pukulan tapi adalah mendidik. Dan ini ayat banyak menjadi hujatan orang-orang gender, orang-orang feminis. Inilah Islam mendudukkan perempuan pada tempat yang hina. Mereka boleh dipukul. Padahal wallahi, ya, ini adalah merupakan kerusakan yang lebih ringan daripada menceraikannya. Daripada dia memimpin rumah tangga. Hancur ketika itu, yakni kehidupan rumah tangga seseorang. Begitu ringannya. Makanya ikhwan rahimakumullah, inilah Al-Quranul Karim. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak pernah melakukan hal itu kepada istri beliau SAW. Kata Rasulullah, bagaimana kalian memukul istri kalian, mencambuk istri kalian sebagaimana mencambuk hamba? Nanti sore hari butuh kepadanya. Malam hari dek malam harinya. Siang ditampari, disepak malam hari. Suami apa seperti ini? Ya kan? Subhanallah. Apalagi istrinya bukan itu adalah orang lain, dinikahi dengan jalan yang syariat Allah SWT bolehkan, izinkan. Anak orang itu, dia punya keluarga. Dia punya bapak, punya ibu, punya adik, punya abang. Bagaimana antum rela andai kata kakak antum ditempelingi suaminya? Rela? Enggak rela kita. Ya, subhanallah. Ibunya rela? Enggak rela. Maka antum hendaklah berlaku baik. Sebagaimana antum punya kakak perempuan, suaminya kejam, ditampari suaminya, disepak suaminya, ditendang, ditampar, antum rela enggak? Enggak rela. Demikian juga orang pun tidak rela andai kata mahramnya antum gitu kan. Andai kata enggak mau, enggak bisa diluruskan, cerai dengan cara baik-baik. Tasrihun bi ihsan. Baik. Berikutnya ikhwan rahimakumullah, apa judul berikutnya? Tiada gading yang tak retak. Apa kaitannya ini? Tiada gading yang tak retak. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala ghairahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
La yafruku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang laki-laki membenci istrinya yang mukminah, yang perempuan yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mukmin janganlah dia membenci, ya, meninggalkan istrinya yang mukminah yang perempuan. In kariha minha khuluqan, andai kata dia membenci perangai istrinya dalam satu sisi, radhiya minha akhar, dia akan rela dengan perangai-perangai istrinya yang lain. Atau qala ghairuhu, atau dia akan ridho terhadap perangai lainnya. Rawahu Muslim. Ya ikhwan, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Dunia adalah merupakan darul bala, negeri yang penuh ujian. Kesempurnaan hanya dapat di mana? Di surga. Terkadang seorang suami begitu ingin istrinya sempurna di matanya, padahal dia pun tidak sempurna. Setiap kita punya kekurangan, sebagaimana istri kita punya kekurangan. Kadang-kadang ada istri kita, Masya Allah, cantik, Masya Allah, masa nggak pandai, tiap hari makan keasinan, ya, payah kita makan. Sabarlah antum. Ya, kadang-kadang, ya, pintarnya Masya Allah, mumtaz, ya, tapi tidak cantik. Semua nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang, subhanallah, ya, dia tidak cantik, tidak pintar, tapi kaya, konglomerat, ya kan? Tapi nggak cantik dan tidak pintar, tapi dia kaya. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'atin. Kebiasaannya perempuan dinikahi dengan 4 faktor. Ini faktor kebiasaan. Orang akan memilih satu daripada 4 faktor ini, kalau bisa semuanya. Apa yang pertama? Lihasabiha. Lihat keturunannya. Ini anak-anak kiai ini darah biru, ya kan? Ini keturunan Raden ini, Gatot Koco, contohnya. Subhanallah. Jadi pertama orang lihat keturunannya, lihasabiha. Ada juga orang-orang yang melihat, ya, lijamaliha, kecantikannya. Keturunannya nggak apa-apalah, dia truk-truk pun nggak apa-apalah. Walaupun dia kastanya, kalau di Hindu kasta paling rendah, kasta apa? Sudra, tapi dia yang penting cantik. Lijamaliha, dia utamakan kecantikannya. Kadang-kadang nggak apa-apalah jelek-jelek, yang penting limaliha, dia miliarder, ya kan? Dan terkadang lidiniha, karena faktor agamanya. Kata Nabi, fadfar bidzatiddin, taribat yadak, hendaklah engkau beruntung dengan mengambil perempuan yang memiliki agama. Subhanallah. Maka timbangan dalam kacamata agama, hendaklah seorang mencari istri yang baik agamanya. Ya, andai kata agamanya sempurna, Masya Allah, saleh, kekurangannya maafkan. Kurang pandai masak, antum ajari. Antum nggak pandai juga, beli di warung. Sabar kita, baik agamanya. Ya, subhanallah. Kadang-kadang baik agamanya, dia pintar tapi nggak cantik, sabarlah antum. Insya Allah Ta'ala, ya kan? Kita cari yang cantik yang lain. Tiada gading yang tak retak. Antum pun siapa yang sini mengatakan saya sempurna? Kadang-kadang suami, Masya Allah, kalau masalah cari uang, mas pintar, tapi di rumah nggak peduli, nggak pernah apapun peduli dia. Mati sendiri matilah. Subhanallah, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang pintar dalam ilmu ini pintar, tapi di rumah tolong masang lampu aja nggak bisa dia, ya kan? Masang lampu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak. Maka Masya Allah, nggak ada yang sempurna kita. Oleh karena itu Nabi menyarankan kepada setiap orang-orang dalam kehidupan rumah tangga, jangan sampai seorang laki-laki mukmin membenci istrinya mukminah karena 1-2 perkara. Karena pasti yakinlah sesungguhnya istrinya memiliki kelebihan-kelebihan yang lain yang diridhoi. Setia dia walaupun nggak pintar kali, nggak cantik, tapi setia kepada antum. Sakit dia rawat, antum datang dia siapkan makanan semua. Allahu Akbar. Ada yang cantik, tapi andai kata antum pulang, antum sibuk bersihkan sepatunya, ya kan? Ada nggak? Pulang kerja antum bukan dia siapkan susu, antum siapkan susu dia. Mau nggak seperti itu? Pasir, mau? Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, hendaklah kita semua sadar, setiap orang tidak ada yang sempurna. Pasangan antum
Antum lihatlah sisi-sisi kebaikannya. Itu akan menghilangkan rasa benci kita, rasa gundah gulana. Kadang-kadang setiap orang, alah istriku. Nampak di TV cantik-cantik semua artis-artis. Ya kan? Nampak di jalan seksi-seksi, pulang ke rumah, aduh istriku. Sabar antum. Makanya jangan antum lihat-lihat di TV. Wallahi di antara bahaya televisi, orang tidak akan sabar dengan pasangannya. Di televisi nggak ada yang jelek-jelek. Ditontonnya, artis-artis cantik-cantik, bagus-bagus. Tengoknya istrinya, ala zuhud istriku. Ini semua perusak rumah tangga. Sama dengan sang istri. Ya, nampak bintang-bintang yang energik, masya Allah, gagah-gagah, tampan-tampan rupawan. Pulang suaminya, adalah inilah suamiku, nggak ada yang lain lagi. Zuhud dia. Ini sarana merusak hubungan rumah tangga. Ya, sarana televisi dan seterusnya itu bahaya antum itu. Ya, bahaya sekali dan itu banyak membuat pecah rumah tangga. Subhanallah. Jadi ikhwanya rahimakumullah, hendaklah kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, ini berilah toleransi kepada istri kita dalam banyak hal. Mungkin dia banyak kekurangan, antum pun banyak kekurangan. Ya, yang mengharapkan Aisyah harus menjadi Rasulullah SAW. Mengharapkan Khadijah jadilah Rasulullah SAW. Yang mengharapkan Fatimah jadilah Ali. Kalau kelas-kelas kita janganlah mengharap yang tinggi-tinggi. Yang kayak kita juga lah dapatnya. Subhanallah. Yang jelas ikhwanir rahimakumullah, dengan bersabar inilah kehidupan akan langgeng. Andai kata antum mau sempurna, nggak jadi. Siapapun antum ganti-ganti istri tiap tahun pun nggak ada. Sama dengan seorang perempuan ganti-ganti suami 4-5 kali pun semua nggak ada yang sempurna. Subhanallah. Itulah kejadian yang ada dan kejadian yang ada dan nyata. Subhanallah. Saya berikan antum contoh-contoh dalam kehidupan rumah tangga yang kita lihat. Ya, dia itu pertama rela jadi istri kedua bagi suaminya. Dia bilang suaminya nanti ini resikonya berat, gini-gini, calon suaminya lah. Kalau siap nggak jadi istri kedua? Siap, kata dia. Siap saya. Resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya, saya siap. Saya siap berbagi, dia bilang. Udah kan? Terjadi pernikahan. Setelah nikah nggak sanggup dia, mau dia pegang sendiri suaminya. Mau nggak dia tahan, jangan sampai kembali ke istri yang pertama dan seterusnya. Terjadilah setiap hari perdebatan. Terus dia nuntut cerai. Setiap hari bilang cerai suaminya sampai akhirnya, aduh, lewat sebulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan dia ceraikan suaminya. Nyesal nggak kau cerai dengan dia? Enggak, saya alhamdulillah sekarang senang. Nggak dengan dia lagi, saya nikmat, santai segala macam. Diantar suaminya pulang ke rumah orang tua. Suami baik, subhanallah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nikah lagi, jadi lagi istri kedua. Setelah hidup sebulan dengan suaminya, ternyata suamiku pertama lebih baik. Minta cerai lagi, diceraikan. Mau balik ke suami pertama, no way. Subhanallah, nggak ada jalan kembali. Menyesal, kenapa? Karena dia mengharapkan kesempurnaan. Ternyata subhanallah, suamiku yang pertama ternyata lebih baik daripada suamiku yang sekarang. Jadi ikhwan antum, nggak ada yang sempurna. Ya, maka pahamilah masing-masing pasangan kita. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Taib. Berikutnya adalah antara hak dan kewajiban. Taib, antum lihat. Ini adalah merupakan sabda Nabi SAW ketika haji wada. Beliau bersabda SAW, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, hendaklah kalian mempergauli wanita dengan baik. Fa innama hiya awanun indakum. Sesungguhnya mereka atau istri adalah bagaikan tawanan di sisi kalian yang bantu kalian. Ya. Laisa tamlikuna minhunna syai'an. Tidak lain dan tidak bukan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali andai kata mereka, itu terjemahannya kurang ya. Kecuali andai kata mereka melakukan tindakan yang keji. Subhanallah.
Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Andai kata mereka melakukan tindakan yang keji, contohnya selingkuh, ya billah, terus keji-kejinya, atau dia berkata-kata kasar terhadap antum, berkata-kata kasar terhadap keluarga antum, mulutnya panjang, lidahnya panjang, ya, maka apa caranya? Fahjuruhunna fil madaji, ya, tinggalkan mereka di ranjang-ranjang mereka, wadribuhunna darban ghayra mubarrah. Tinggalkan mereka, dan kata Rasulullah SAW, atau pukullah mereka pukulan tidak membekas. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Andai kata mereka patuh kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan lain untuk menyakitinya. Subhanallah. Ini sabda Nabi yang mulia SAW. Kapan disebutkan? Ketika haji wada. Kata Nabi SAW, perempuan bagaikan tawanan di sisi kalian. Kenapa disebut tawanan? Karena mereka senantiasa menjaga antum, menjaga rumah antum, bagaikan tertawan mereka. Setelah menikah nggak bebas. Sebelum menikah bebas kemana-mana dia pergi. Setelah menikah harus izin dengan suami. Keluar rumah, mau pergi, mau kerja harus izin dengan suami. Kalau suaminya nggak izin nggak boleh pergi. Maka diumpamakan bagaikan apa? Bagaikan tawanan. Ya, laisa tamlikuna minhunna syai'an. Tidaklah kalian memiliki apapun juga kecuali itu. Ghairu dzalik illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali andai kata mereka melakukan tindakan-tindakan jelek, tindakan-tindakan yang keji yang nyata. Subhanallah. Kecuali mereka memang salah. Ya. Fa in fa'alna, andai kata mereka lakukan hal itu, fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka, pisahlah ranjang. Subhanallah. Wadribuhunna darban, pukullah mereka pukulan ghayra mubarrih, yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Berarti andai kata antum pukul badannya meninggalkan bekas merah, berarti antum telah melampaui batas, berdosa, zalim, kena KDRT dalam hukum dalam undang-undang negeri kita. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Andai kata mereka patuh tunduk kepada kalian, janganlah kalian berusaha untuk menyakiti mereka, mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian memiliki hak-hak atas istri kalian. Wa linisaikum alaikum haqqan. Dan istri kalian memiliki hak atas diri kalian. Fa haqqukum alaihinna an la yuti'na furushakum man takrahun. Kata Rasulullah SAW, adapun hak kalian wahai para suami, apa hak kita? Jangan sampai istri kita memasukkan, ya, ke dalam rumah kita, ke ranjang kita, orang-orang yang tidak kita senangi. Subhanallah. Ini adalah merupakan hak suami. Tidak boleh istri memasukkan siapapun yang tidak disukai suaminya ke rumahnya, sampai daripada keluarganya sendiri, dari keluarga istrinya atau dari keluarga suaminya. Andai kata dia bilang, adikku jangan kasih masuk, nggak boleh kasih masuk. Ya, adikmu jangan kau kasih masuk, jangan dikasih masuk. Sampai pada tingkat itu. Apalagi sampai membawanya ke ranjang, membawanya masuk kamar suaminya. Subhanallah. Jangan masukkan ke rumah suami kecuali orang-orang yang dia ridhai. Ini hak siapa? Suami terhadap istrinya, yang jangan dilanggar. Kalau dia bilang, saya nggak suka sama si fulanah itu, mulutnya nggak bagus, nanti kamu terpengaruh, jangan masuk rumah. Jangan masukkan ke rumah kita. Itu hak siapa? Suami. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum. Ketahuilah, adapun hak, yakni hak-hak mereka atas kalian, antuhsinu ilaihinna, hendaklah kalian berbuat ihsan kepada mereka, berbuat kebaikan pada mereka. Dalam hal apa? Fi kiswatihinna, dalam memberikan pakaian untuk mereka, pakaian yang layak, berikan. Itu kewajiban siapa? Suami. Memberikan apa? Pakaian. Jangan diberikan pakaian-pakaian yang bertentangan dengan agama dan syariat. Pakaian-pakaian tabarruj, pakaian-pakaian yang memamerkan aurat sehingga dia keluar tanpa auratnya, sang suami berdosa. Kata Rasulullah SAW, wa ta'amihinna, hak mereka atas kalian adalah menyiapkan ta'amihinna, makanan untuk mereka. Pangan, itu kewajiban siapa? Pangan? Suami. Sandang dan pangan dan papan, itu semuanya adalah kewajiban suami. Rawahu Tirmidzi
Wa qala haditsun hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi di sini telah dapat keterangan hak seorang suami daripada istrinya apa? Jangan sampai istri masukkan ke rumah siapa-siapa yang tidak dia sukai. Adapun hak istri atas suami apa? Nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal. Maka sebenarnya wanita memiliki apa? Kemudahan dalam perkara ini. Enggak perlu mereka berpikir harus mencari nafkah, karena nafkah di tangan siapa? Suami. Maka andai kata rumah tangga, suaminya tidak bekerja, suaminya di rumah, istrinya pergi bekerja, cari nafkah, suaminya ngurus anak, ini rumah tangga yang timpang, yang tidak akan langgeng. Ya, sebagian tempat bahkan saya lihat di tempat kita sana, subhanallah, istrinya kerja terus, kadang masuk shift malam, kadang shift pagi, shift siang, dia di rumah jaga anak, bereskan rumah, antar anak sekolah, putih kulitnya bersih. Kenapa nggak pernah keluar rumah? Cantik jadinya dia. Subhanallah. Saya tanya, akhi, antum bekerja lah, akhi, gini. Sudah antum kesian. Saya kerja serabutan, istri saya permanen. Daripada dia harus keluar, dia permanen. Lebih baik biarlah daripada saya nyewanya pembantu, biarlah saya di rumah. Ya juga, ya enggak? Sebenarnya tidak benar seperti ini. Kadang-kadang istrinya pulang malam hari, ya, jam 12, kadang pulang pagi. Rela antum istri antum seperti itu. Antum di rumah ngurus anak. Terbalik kehidupan rumah tangga seperti ini. Subhanallah. Dan di kota-kota besar, ketika memang subhanallah perempuan lebih banyak bekerja, lowongan lebih banyak bagi mereka, kasihanlah jadi wanita wallahi, ya. Kadang-kadang kita melihat di Batam sana banyak itu pekerja-pekerja dari kaum wanita. Mereka tulang punggung keluarga. Tiap bulan ngirim ke rumah ke orang tua mereka, untuk adik-adik mereka, untuk subhanallah, kasihan kita. Padahal seharusnya mereka tidak di sana tempatnya. Seharusnya siapa yang ke sana? Laki-laki. Kadang-kadang wallahi ya, kasihan sekali. Di Batam sana jumlah laki-laki mungkin 1:7. Subhanallah, sedikit laki-laki, payah laki-laki. Akhirnya banyak perempuan-perempuan terkadang subhanallah, kasihan kita. Jadi pacar laki-laki ini pindah sini, gonta-ganti pacar. Ada penghidupnya semua daripada perempuan-perempuan ini. Kadang-kadang subhanallah untuk motornya pun yang bayar motornya tiap bulan adalah gaji perempuan ini, gaji. Subhanallah, kasihan. Itulah resikonya. Jadi ikhwan, dalam Islam perempuan itu tidak diwajibkan mencari nafkah, menanggung anak dan suaminya, apalagi orang tuanya. Semuanya adalah kewajiban siapa? Suami. Subhanallah. Baik, berikutnya iman yang sempurna. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmal mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Orang-orang beriman itu ada yang lebih tinggi imannya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Ya. Sama enggak iman kita dengan iman Abu Bakar? Berbeda. Kata para sahabat, andai kata seluruh kaum muslimin imannya ditimbang dalam satu timbangan, Abu Bakar ditimbang dalam timbangan lainnya, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berbeda-beda. Maka andai kata kita mau tahu siapa yang paling tinggi imannya, siapa yang paling sempurna imannya, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling gagah, tapi yang paling baik apanya? Akhlaknya. Subhanallah. Apa itu akhlak, ikhwan rahimakumullah? Siapa yang bisa memberikan kepada saya definisi akhlak? Apa itu akhlak yang baik? Ini ada hadiah nih. Nah, salah nggak ada masalah, saya beri walaupun salah. Apa itu definisi akhlak yang baik dalam Islam? Suatu cara bagaimana kita menahan untuk tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti orang lain dan Betul. Yang lain?
tingkah, apa itu akhlak yang mulia, apa itu budi pekerti yang sempurna yang diperintahkan dalam Islam. Tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan Islam. Mumtaz, kasih. Apa contohnya tuntunan Islam yang diperintahkan kita bertingkah laku? Cepat. Ini mau saya bagi-bagi nih. Jujur, antum? Berlaku baik pada istri. Mumtaz. Senang istri antum ini. Fadhal. Para ulama menyimpulkan akhlak mulia dalam 3 hal. Ini dia kesimpulannya. Kalau antum mau tahu siapa orang yang akhlaknya mulia, lihatlah 3 hal ini. Marilah kita masing-masing mengukur diri kita dengan 3 hal ini. Apa ciri-ciri akhlak yang mulia? Yang pertama adalah kaful adza. Kaful adza. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang, menzalimi orang, menghina orang, mengambil harta orang, memukul orang. Ini yang pertama. Tidak menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Yang kedua, ya, badlun nada. Badlun nada maknanya apa? Senantiasa berusaha memberikan manfaat untuk orang. Ini akhlak yang mulia. Membantu kawan, membantu teman dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Ini yang kedua. Apapun dia akan berusaha memberikan manfaat bagi manusia. Dengan ide-idenya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan pikirannya. Ya, badlun nada, mudah membantu. Temannya nggak punya uang, mau pulang, mau nikah, dia bantu nih, saya pinjamkan. Subhanallah. Atau nih saya beri sebagian. Ini akhlak yang mulia. Temannya nampak kelihatan susah, sedih, datang dia ada masalah baki, boleh saya bantu? Oh saya punya masalah ini, dia bantu pecahkan masalah. Ini adalah akhlak yang mulia. Udah berapa? 2. Yang ketiga adalah wa talaqatul wajhi. Senantiasa wajahnya tersenyum berhadapan dengan manusia. Menunjukkan dia itu adalah orang yang familiar, dekat dengan manusia. Kalau andai kata ada orang yang gagal senyum, berarti akhlaknya enggak mulia. Siapa yang bisa mengulangi sempurna utuh? Apa itu dimaksud dengan akhlak yang mulia dalam Islam? Ada bisa? Tafadhal, Pak Reza. Satu. Mumtaz. Mumtaz. Antum senyum dulu. Fadhal. Fadhal. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Jadi ikhwan, kalau andai kata kita mau sempurna iman, apa yang kita lakukan? Berakhlak mulia. Ada orang-orang kalau dia datang, antum semua lari. Kenapa? Mulutnya nggak tahan kita, sombongnya nauzubillah nggak tahan kita. Ya, kalau datang dia buat masalah, pasti buat masalah dia. Ada yang dijahilinya pasti. Ada orang kalau dia datang, subhanallah, orang mendekat dengannya, orang tersenyum, orang tertawa gembira menyambutnya. Antum ukur diri antum. Lihat bagaimana kawan-kawan antum terhadap antum. Andai kata antum datang lari, masalah, perbaiki. Dan akhlak bisa dirubah. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Kata Nabi, ilmu dengan belajar, kelembutan atau kebijaksanaan dengan berlatih. Bisa dilatih dia. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Wa khiyarukum linisaihim. Di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Rawahu Tirmidzi. Hadis dikutip Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Andai kata saya mau tanya antum baik atau tidak, gampang. Bagaimana caranya? Tanya kepada istrinya. Gimana? Ukhti, itu gimana Abu Fulan itu, baik enggak? Oh bang, Masya Allah Ustaz, baik sekali. Benar-benar dia baik. Kalau andai kata nampak saya soleh segala macam baik, nah saya tanya sama istrinya, gimana suami antum tuh? Alah bang, kikir, pelit,
muka nggak pernah senyum, nyuruh-nyuruh aja pandainya, nggak pernah mau bantu kerja di rumah, berarti nggak baik lah dia. Mudah kan? Jadi antum nanti tanya sama istri antum, Dek, kira-kira abang baik nggak? Itulah jawabannya. Khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kata Nabi, wa ana khiyarukum li ahli. Akulah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Kata Rasulullah SAW. Lihatlah pelajaran kemarin, apa yang Rasul lakukan untuk membuat kecintaan bersama istrinya. Apa yang Rasul lakukan kemarin? Mandi bersama beliau SAW. Dalam hadis yang kemarin kita ceritakan, berlomba lari. Ketika para sahabat dalam satu perangan, ketika itu Aisyah dan Rasulullah SAW berdua, kata Rasul, kalian maju ke depan. Setelah itu kata Rasulullah, sekarang tinggal kita berdua di sini. Mari kita berlomba. Kata Aisyah, fasabaqtuhu. Aku pun mengalahkannya. Ketika itu Aisyah masih kecil dia. Ya, badannya masih gesit. Kalah Rasulullah dibuatnya. Kemudian beberapa saat berikutnya, Aisyah telah menjadi gadis yang dewasa dan besar. Badannya telah berisi. Kata Rasulullah, sekarang saya mau balas yang kemarin. Mari kita lomba. Lomba mereka, Rasulullah menang. Kata Rasulullah, hadhihi bitilka. Ini untuk ganti yang kemarin saya kalah. Subhanallah. Ya. Ketika malam pertama Rasulullah dengan Aisyah, Aisyah malu-malu. Ya kan? Datanglah Rasulullah. Kata Rasulullah, minum susu ini. Diberikannya susu kepada Aisyah. Subhanallah. Diambil Aisyah, diminum Aisyah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Sekarang giliran saya minum. Mana yang Rasulullah minum? Tepat di mana tempat Aisyah radhiyallahu anha minum. Untuk apa tujuannya? Menambah kecintaan. Coba andai kata antum, jijiklah ke bekas kau. Udah selesai. Subhanallah. Begitu Rasulullah lakukan, wa ana khiyarukum li ahli. Sampai-sampai Rasulullah begitu baiknya kepada istrinya Aisyah. Allahu Akbar. Kadang-kadang istrinya ini namanya wanita, kadang-kadang ngotot. Sampai dengan Rasulullah dia ngotot. Kata Rasulullah, baik. Kalau begitu, ya kira-kira siapa yang mau kita jadikan sebagai penengah kita? Mereka berdua berseteru. Dalam perkara tertentu kata Rasulullah, baik. Siapa yang kira-kira kau rela jadi penengah kita? Ayahku, kata Aisyah. Baik, panggil ayahmu. Datang Abu Bakar Siddiq ke rumah Aisyah. Dihadukan Aisyah, engkau berbuat gini kepada Rasulullah, awas kamu. Dikejar-kejar sama bapaknya. Dia lari-lari sembunyi di belakang Rasulullah. Kata Rasulullah, lihat sekarang siapa yang menyelamatkanmu? Saya kan? Sembunyi di belakang Rasulullah SAW. Akhirnya ayahnya keluar, kehidupan rumah tangga jadi baik kembali. Subhanallah. Kata Rasulullah, kau mengadukan kepada ayahmu daripada sikapku. Sekarang saya pembelamu. Saya yang membelamu. Wallahi suami membela istrinya selalu. Suami yang baik, suami yang saleh. Dia nggak rela istrinya itu dizalimi dan seterusnya. Abu Bakar udah mau nempeleng ini. Rasulullah, subhanallah. Ya, begitulah menunjukkan bagaimana Rasulullah baiknya kepada keluarganya. Dan wallahi kita semua berupaya untuk berbuat demikian kepada istri kita. Walaupun kita masih jauh panggang daripada api, wallahi. Benar, tapi kita harus berusaha belajar. Siapa yang sempurna? Kita belajar. Pulang dari daurah, mesra-mesraan sama istri antum. Andai kata pulang kerja, nggak ada lagi kerjaan, jangan kumpul-kumpul dengan kawan, langsung pulang ke rumah. Subhanallah. Kadang-kadang udah pulang kerja, kumpul-kumpul sama kawan, sampai rumah udah ngantuk, langsung tidur. Nah, kapan dia perhatikan istrinya? Suatu ketika datanglah Salman menemui Ummu Darda dan Abu Darda, masuk ke rumah Abu Darda, Salman Al-Farisi. Kemudian dilihat oleh Salman kan saudaranya Abu Darda, disatukan oleh Rasulullah SAW. Nampak Salman ketika itu Ummu Darda. Kusut masih rambutnya, ketika itu belum hijab. Nggak berias. Salman bertanya, Ummu Darda, kamu ada suami kok begini penampilanmu, kok kacau seperti gini, bahasa kita. Dia bilang, wahai Salman, saudaramu itu tidak butuh wanita. Tidak butuh apa? Wanita. Dia ahli beribadah, dia taat sekali beribadah kepada Allah. Pada siang hari berpuasa, malam hari dia ibadah sholat. Oh, nggak benar ini. Subhanallah. Jadi Ummu Darda nggak berhias. Kenapa? Suaminya nggak butuh wanita.
kamu kenapa nggak berhias menghadapi suamimu? Ya untuk apa saya berhias? Suami saya nggak butuh saya. Dia orang saleh. Pagi hari dia puasa, malam hari dia qiyamul lail. Itu apa saya? Untuk siapa saya berhias? Oh, nggak bisa seperti ini nih. Kemudian tidurlah Salman di rumah tersebut. Malam harinya bisa mau bangun, mau melaksanakan salat malam Abu Darda. Kata Salman, tunggu, jangan sekarang bangun. Subhanallah. Kemudian sepertiga malam dia mau bangun lagi, tunggu, jangan bangun sekarang. Ketika sepertiga malam terakhir dibangunkan oleh ketika itu oleh Salman, bangunlah sekaranglah kerjakan. Subhanallah, barulah dia kerjakan salat. Pagi harinya melapor Abu Darda kepada Rasul, ya Rasulullah, begini kata Salman, saya dilarang sholat. Bilangnya seperti ini, bilangnya saya harus berbuat baik kepada istri, saya harus berhias untuk istri saya. Ketika itu berkata Rasulullah, sadaqa Salman, Salman itu benar. Sesungguhnya dirimu punya hak atas dirimu, dan istrimu punya hak atas dirimu, dan Tuhanmu punya hak atas dirimu. Maka berikanlah segala sesuatu haknya. Berikan hak istri, berikan hak Allah SWT, berikan hak dirimu. Tidur, berikan hak diri kita. Istri, berikan haknya. Subhanallah, inilah dia Islam, agama yang sempurna. Bukanlah benar ketika antum sibuk ngurusi kajian kemana-mana sampai istri pun nggak pernah dilihat dan dikunjungi. Subhanallah. Dan jangan pula antum sibuk di rumah aja ngurusi istri, nggak ada bahaya. Dari pagi sore ngurusi istri terus, nggak ada dakwah, nggak ada datangi kajian, nggak ada, salah pula. Berikan semua porsinya. Subhanallah. Baik. Jadi siapa yang sempurna? Yang paling sempurna akhlaknya. Siapa yang terbaik? Yang paling baik kepada? Ini senang ini ibu-ibu ini, insyaallah nih. Ummahat nih senang ini. Kayaknya habis daurah ini kayaknya mereka antum rata-rata, Dek, mau beli baju apa, Dek? Insyaallah yakinlah nah ini. Rubah langsung ini. Subhanallah. Baik. Berikutnya, ya, jangan pukuli istrimu. Ini judulnya nih, jangan pukuli istrimu. Tadi istrimu bukan budak. Ini jangan pukuli istrimu. Dan jangan pula istri mukul suami, lebih bahaya lagi nih. Mentang-mentang dia punya Hokkaido, apa namanya? Kendo ya. Olahraga Jepang apa namanya? Karate. Mentang-mentang jauh karate dia habis antum. Bahaya. Enggak ikut kata dia, langsung di karatenya tuh. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, jangankan pukuli wanita-wanita, hamba-hamba Allah. Kata siapa itu? Kata Nabi, jangan pukuli kaum wanita. Andai kata antum mau hebat, tantang tuh orang-orang yang jago sumo itu. Jangan istri antum ditantang, ngajak berantem, ya kan? Kemarin kita lihat orang sumo kan. Kalau memang antum mau tes, tantang yang jago-jago sumo itu. Jangan istri kita. La tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu. Setelah Rasul katakan jangan pukul istri kalian, datanglah Umar kepada Rasulullah SAW. Faqala, berkata Umar, dhairna nisa'u ala azwajihinna. Ya Rasulullah, sekarang perempuan rata-rata membangkang kepada suaminya. Rasulullah apa bilang? Jangan pukul istri kalian. Setelah fatwa ini keluar, perempuan ngelunjak dengan suaminya, membangkang kepada suaminya, sampai datanglah Umar mengadukan, ya Rasulullah, fatwa anda ini ya Rasulullah sekarang membangkang istri kami semua. Dhairna nisa'. Subhanallah. Farakhasa fi darbihinna, maka Rasulullah SAW berikan rukhsah keringanan boleh memukul mereka, dengan catatan yang saya sebutkan tadi ya. Pukulan ini tidak memberikan bekas. Kalau enggak, janganlah, bukan orang baik yang memukul istri, enggak baik dia itu. Subhanallah. Fatafa bi ali Rasulillah sallallahu nisaun katsirun, maka berdatanganlah perempuan-perempuan, subhanallah, kepada istri-istri Rasulullah SAW, melaporkan suami-suami mereka. Diberikan rukhsah, Rasulullah bilang boleh pukul. Datang mereka, ya Rasulullah, ini ajab nih ya, ini merah. Subhanallah.
Datang mereka mengadu kepada sisi Rasulullah. Subhanallah. Yashkuna azwajahunna, mereka mengadukan suami-suami mereka. Faqala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, laqad atafa bi ali baiti Muhammad nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Sesungguhnya telah datang banyak perempuan kepada istri-istri Rasulullah mengadukan suami-suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, bukanlah mereka itu yang laki-laki memukul istrinya orang-orang yang baik di antara kalian. Rawahu Abu Daud bi sanad sahih. Hadis dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Berarti yang jago pukul, tukang pukul, dia bukan orang yang baik kepada istri-istrinya. Subhanallah. Sebagaimana saya bilang, mengantum mau pukul, itu tantang para pesumu-pesumu itu. Jangan istri kita. Subhanallah. Baik, berikutnya. Apa judul berikutnya? Lelaki itu pemimpin wanita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, kamu lelaki adalah pemimpin bagi para wanita dengan karunia yang telah dilebihkan Allah sebagian atas sebagian lainnya, dan dengan kewajiban lelaki menafkahi istri-istrinya dari harta mereka. Maka carilah wanita yang saleh, patuh dan menjaga diri ketika suami tidak ada dengan apa yang telah Allah perintahkan untuk dijaga. Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pemimpin rumah tangga siapa? Suami atau istri? Suami pemimpin rumah tangga. Makanya kita bingung ketika memang presiden itu seorang wanita, kita bingung gimana suaminya. Ketika presiden itu seorang apa? Seorang, jadi apa suaminya? Presiden, pemimpin seluruh bangsa wanita. Bagaimana suaminya di rumahnya? Kita nggak bisa pikir gimana kok dia rela. Subhanallah. Makanya berkata Rasulullah SAW dalam hadis Baqarah di Quran Bukhari, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang menjadikan pemimpin mereka kaum wanita. Kenapa? Karena memang Allah telah ciptakan fitrah wanita itu bukanlah menjadi pemimpin bagi pria. Makanya ikhwan rahimakumullah, saya pernah lihat YouTube sholat Jumat di mana itu ya? Di Inggris nggak salah saya. Khatibnya perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Musibah. Subhanallah. Gak boleh perempuan menjadi imam andai kata ada laki-laki. Ya, ini ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga yang tidak langgeng ketika apa? Benderanya dipegang oleh istri, suaminya di bawah bendera istrinya, nggak akan langgeng rumah tangganya. Kecuali andai kata suaminya memang tidak memiliki fitrah yang lurus. Kalau suami yang punya fitrah lurus, nggak mau dia di bawah istrinya. Subhanallah. Dari sisi apa? Postur tubuh, dari sisi dari sisi kelebihan akal, Allah berikan kepada laki-laki. Walaupun sebagian perempuan tidak kita pungkiri, masya Allah, kalah laki-laki dibuatnya. Ya. Tapi kebanyakan secara umum keadaannya adalah laki-laki itu Allah lebih sempurnakan daripada wanita dalam perkara memimpin. Subhanallah. Kemudian dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan karakter perempuan-perempuan yang baik. Kata Allah adalah fas-salihat. Carilah perempuan-perempuan yang saleh. Qanitat, perempuan-perempuan yang tunduk. Hafizat, perempuan-perempuan yang menjaga. Menjaga siapa? Lil ghaibi bima hafizah. Menjaga suaminya ketika suaminya pergi. Menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi, menjaga anak-anak suaminya ketika suaminya pergi. An-Nisa ayat 34. Subhanallah. Inilah ciri-ciri wanita yang baik. Nah, jam berapa? Oke. Berapa lama lagi? Taib. Kita tambahkan satu hadis lagi. Apa judulnya? Perhiasan dunia terindah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bicara ini kita, ya subhanallah. Tidak ada yang lebih indah daripada pembicaraan seperti ini. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah bersabda
sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah merupakan perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, rawahu Muslim. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang saleh. Antum dapat harta yang banyak, profesi yang masya Allah, kerjaan semuanya, ya. Tapi andai kata istrinya jelek, binasa. Maksudnya apa? Jelek perangainya, nggak soleh, musibah, ya. Allah musta'an. Antum tahu kisah Nabi Ismail? Pernah dengar? Nabi Ismail? Pernah kan? Datanglah Ibrahim alaihissalam dari negeri Syam menuju Masjidil Haram. Ibrahim sedang pergi keluar berburu. Ismail sedang pergi keluar berburu. Maka masuklah dia ke rumah anaknya Ismail. Dia ketuk pintu, keluarlah seorang perempuan. Siapa dia? Istri Ismail. Masuklah Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Ya. Dia mengatakan, keadaan kami payah, ekonomi sulit, semua keluhan-keluhan dikeluarkannya. Semua sulit, payah, makan payah ini. Kata Ibrahim, nanti saya sekarang akan pulang. Jika pulang Ibrahim, Ismail katakan kepadanya, ya, ayahnya menyuruh dia untuk menggantikan palang pintu rumahnya atau depan pintu rumahnya. Ya, pesannya akan saya sampaikan. Datanglah Ismail, dia lihat ada bekas-bekas tamu datang. Dia tanya, ini siapa ini? Oh, tadi orang tua. Oh, itu ayahku. Apa pesannya? Bosannya ganti palang pintumu. Ganti, ya, palang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayahku, dia suruh agar aku menceraikan kamu. Kata Ismail, sekarang saya ceraikan kamu, kembalilah kepada orang tuamu. Subhanallah. Ini istri yang bagaimana? Tidak bersyukur dengan suami. Semua dia hujat. Payah makan, payah ini, sempit hidup kamu, gaji kecil. Kayak sekarang kan, Allah apa dia itu, gaji kecil. Dia pun gak gantung, hitam lagi orangnya, pesek lagi ini. Kok mau? Ya kan? Subhanallah. Setelah itu datang Ibrahim kedua kalinya. Udah ganti istri dia. Subhanallah. Masuk ke rumah, ditanya bagaimana kan? Subhanallah, kami dalam keadaan damai, aman, tentram, rezeki banyak mengalir, Allah berikan kepada kami nikmat, puji-pujian. Subhanallah. Kata Ibrahim, saya mau buru-buru pulang. Nanti andai kata dia datang, katakan tolong dia jaga palang pintu rumahnya, jangan diganti-ganti. Subhanallah. Datanglah ketika itu Ismail bertanya, ini orang siapa? Ada yang seolah ada yang datang, siapa dia? Diberitahukan, apa pesannya ini? Kata Ismail, itu ayahku, dia suruh agar aku tetap memegangmu, tetap bersamamu. Subhanallah. Sampai kapan? Sampai matimu atau matiku. Subhanallah. Ini perempuan yang tahu diri, perempuan yang tahu untung. Subhanallah. Memuji suaminya dengan segala macam bentuk, yakni apa yang diberikan suaminya rela dan ridha, qanaah. Subhanallah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah, ya. Semoga Allah berikan kepada kita harta yang sangat mahal dalam dunia ini. Apa dia? Istri yang soleha. Insyaallah antum udah punya harta ini insyaallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bagaimana dengan MC yang memimpin pembacaan bismillah di awal acara? Tidak mengapa insyaallah. Ustaz, apakah jodoh itu sebenarnya? Karena orang yang menikah kemudian setelah beberapa tahun kemudian bercerai, apakah pasangan itu bukan jodoh? Ketika dia menikah berarti telah jadi jodohnya. Ketika bercerai nggak jadi jodoh lagi, mungkin jodoh orang lain lagi. Ustaz, apa yang harus dilakukan perempuan untuk mencari jawaban atas lamaran seorang laki-laki yang disyariatkan dalam Islam? Tanya pertama kali, ini anak siapa? Bapaknya siapa? Dari mana datangnya? Dari mana asalnya? Bagaimana keturunannya? Bagaimana profesinya? Bagaimana sikapnya? Semua info, ya. Antum harus cari. Jangan sampai diterima tanpa mengetahui siapa dia. Bahaya kalau anda kata terima sembarangan orang. Ya. Kalaupun anda kata dia mengatakan ini kawan anak, ini saudara anak, ini enggak, cari informasi tentang dia. Walaupun ustaz antum yang carikan. Ya, ada misalnya ustaz, ini ada ikhwan kita. Antum cari tahu secara keseluruhan tentang siapa laki-laki ini. Antum aja kalau anda kata mau beli alat
Alat elektronik benar-benar lihat semuanya. Tengok ini tahun berapa, ya kan? Ini buatan mana, warnanya apa, semua antum cek. Udah nampak barangnya bolak-balik. Masa terima suami sembarangan? Terima istri sembarangan, nggak sempurna, hati-hati. Nanti menyesal. Ya. Kalau Anda kata telah timbul kesimpulan ini adalah orang baik, laki-laki baik, beragama baik, persaksian daripada si A, si B, si C, maka ketika terimalah lamarannya dan jangan ditolak. Berkata Rasulullah, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Andai kata datang melamar kepada kalian seseorang yang akan rela kepada agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Terima pinangannya. Wa illa, jika tidak, takun fitnatun fil ard wa fasun arid, akan muncul kerusakan di bumi. Muncul fitnah yang besar. Kenapa? Jadi fitnah. Andai kata laki-laki yang fasik menikahinya, hancur perempuan ini. Ya, muncul kehancuran. Subhanallah, kerusakan yang besar. Maka dua karakter dalam menerima pasangan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pertama apanya? Agamanya. Andai kata agamanya bukan Islam, untuk apa antum terima? Yang kedua apa? Akhlaknya baik. Andai kata agamanya Islam tapi enggak baik akhlaknya, jangan diterima. Dua ini syaratnya. Naam. Ustadz, bagaimana cara menasihati ayah yang kurang menasihati anak dan istrinya? Misalnya membiarkan istri dan anaknya lepas jilbab di depan non mahram dan terkadang kurang ikhtiarnya dalam mencari nafkah. Bilang kalau Allah sudah mau kasih rezeki pasti nanti akan datang sendiri. Taib, yang penting seorang istri mengingatkan dengan cara yang baik dan bijak. Harus dengan cara yang baik dan bijak. Tidak ada kesan menggurui. Apakah mendatangkan buku, mendatangkan kaset, ceramah, sampai akhirnya dia itu paham. Ya. Berdakwah kepada suami bukan sebagaimana kita berdakwah kepada anak. Suami itu lebih tinggi kedudukannya, harus dengan cara yang baik dan bijak, banyak-banyak bersabar. Ya, jangan cepat-cepat tergesa, ingin cepat dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau akhirnya dia minta cerai, enggak, bersabarlah. Jika orang tua mengajak melakukan hal-hal yang bid'ah, ya, apa yang harus dilakukan? Sementara jika menghindar lama-lama tidak memungkinkan. Beritahu dia, Pak, ini perkara yang bid'ah. Enggak dasarnya, saya bukan enggak patuh. Semua ini saya kerjakan, tapi ini tidak. Saya bukannya nggak membantu ayah, nggak membantu ibu, tapi ini perkara yang bertentangan dengan agama. Selain ini akan saya bantu. Terus berbuat baik kepada keduanya, memberikan kepada keduanya hadiah-hadiah, mengirimkan uang dan seterusnya agar mereka ridha. Ustadz, saya seorang mahasiswa di Universitas Jepang. Di satu sisi saya punya cita-cita tinggi untuk terus belajar dan bekerja di luar. Namun di sisi lain saya ingin menikah dan melahirkan anak-anak. Mau nasihatnya Ustaz, menikah dan melahirkan anak-anak. Iya. Selesai tugas pulang, cari suami yang saleh, nikah. Ya, itu kewajiban wanita. Masya Allah. Ustaz, suami saya sudah lama tidak mau tidur bersama saya, tidak lagi menyentuh saya juga. Dulu ketika bertengkar saya pernah minta cerai. Dan suami mengiyakan, sejak saat itu kami pisah ranjang. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memperbaiki kesalahan jika memungkinkan. Artinya apa? Pernahkah dia mengucapkan kata-kata cerai? Andai kata nggak pernah mengucapkan kata-kata cerai, berarti belum bercerai. Berarti nggak ada masalah. Ya, tinggal memperbaiki hubungan dan keadaan. Perempuan yang minta maaf lah bang, dulu saya salah, afwan segala macam. Saya akan perbaiki, saya menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata perempuan yang salah. Ya, andai kata suami yang salah, hendaklah dia pahamkan dengan cara yang baik kesalahan suaminya dan memaafkan suaminya. Masalahnya adalah ketika sang suami ini telah menceraikan dia, saya ceraikan kamu, dan berlaku masa iddah lewat, nggak boleh bersama lagi. Kalau andai kata ingin bersama lagi harus nikah kembali. Andai kata nggak ada kata-kata cerai, perbaiki keadaan. Subhanallah. Andai kata tidak mungkin diperbaiki, apa yang jalannya ditempuh? Perceraian dengan cara yang baik-baik. Hanya itu jalannya. Andai kata bisa bersatu, kenapa harus berpisah? Kata Allah, wasulhu khairun, damai itu lebih baik. Andai kata nggak mungkin damai, kalau andai kata diteruskan, hanyalah merupakan dosa, ini nggak melakukan kewajibannya, ini pun demikian. Untuk apa kita jalan seperti itu?
Rumah tangganya lah nama, hakikatnya nggak ada rumah tangga, masing-masing jalan sendiri untuk apa? Dan banyak orang-orang yang dia hanya memiliki simbol-simbol saja, seolah-olah ini suaminya, ini istrinya, tapi bukan suami dan bukan istri. Subhanallah. Mohon maaf Ustaz, tadi yang masalah kata-kata cerai itu ya, saya belum bisa memahami kata-kata cerai. Apakah dengan kiasan juga bisa merupakan kata-kata cerai? Karena dari pertanyaan itu si istri pernah minta cerai dan si suami mengiyakan. Kalau misalnya seperti itu udah cerai atau memang harus si suami mengatakan kamu saya cerai gitu? Dalam perkara cerai ada dua lafaz. Yang pertama namanya lafaz sharih, lafaz yang terang-terangan. Yang kedua namanya ghairu sharih. Lafaz terang-terangan dalam bentuk saya ceraikan kamu, ini terang-terangan. Yang ghairu sharih, yang enggak jelas, pulang ke rumah orang tua kamu dan sejenisnya. Untuk lafaz yang ghairu sharih ditanyakan niat suaminya, maksud pulang ini apa bang? Apakah saya pulang ngambil barang atau apa ini? Tanyakan. Andai dia katakan saya menceraikan kamu, jadilah dia. Kita pisah bercerai, jadilah dia. Ya. Kemudian cerai yang jatuh dalam kondisi suami marah, murka besar, enggak terjadi. Kadang-kadang suami marah nih, bertengkar, naik pitam dia. Akhirnya engkau kuceraikan 1000 talak. Bukan 3, 1000. Kondisi dia marah bersangatan, enggak jadi talaknya. La talaqa fi ighlaq. Kata Nabi tidak ada talak ketika hakal tertutup. Ya, enggak jadi, talaknya enggak jadi. Andai kata istri minta cerai namanya khulu. Ya, kalau suami iya kan, ada ketentuannya, kembalikan semua harta-harta yang diberikan suami, itu ketentuannya. Setelah itu mereka berpisah. Bukan namanya cerai, tapi namanya fasakh. Nikahnya dibatalkan, bukan cerai. Ya, pembatalan nikah, pernikahan. Dan dia punya masa iddah. Yang berbeda dengan iddah ketika cerai. Dan fasakh nikah ini dalam bentuk khuluk tidak harus menunggu suci sebagaimana dalam kasus apa? Talak. Ya. Jadi andai kata sang istri mengatakan, ceraikan saya. Iya, kata suaminya. Tanya lagi, bang, iya ini apa? Iyanya apa? Jangan-jangan iya lain katanya. Iya, saya nggak menceraikan kamu kan bisa. Ini lapas yang tidak jelas, ghairu sharih. Ceraikan saya bang. Iya, kata dia. Nggak jelas, tapi kalau iya saya ceraikan kamu, jatuh. Nyesal, boleh rujuk selama masih talak raj'i. Nah, betul. Kebanyakan kan itu Ustaz, kalau bilang cerai gitu kan pas kondisi marah Ustaz. Ya. Kalau pas kondisi nggak ada apa-apa, marah dibagi 3. Pertama, marah yang bersangatan hilang akal, cerainya nggak jadi, nggak dianggap. Yang kedua, marah yang memang dia kontrol emosinya, marah yang biasa, dia masih sadar apa yang dilakukan diucapkannya, cerainya jadi. Yang pertengahan ulang berselisih antara bersangatan dan antara tidak bersangatan, pertengahan. Yang Ibnu Qayyim merajikan, yang pertengahan ini pun udah mulai naik pitam, dia belum puncaknya, talaknya nggak jadi. Kalau cuma ngancam aja Pak. Apa? Contohnya apa? Gimana ngancamnya apa? Kubunuh kamu, gimana? Saya nikah lagi gitu. Apa? Hah? Kalau engkau seperti ini, saya akan ceraikan kamu. Itu namanya ta'liq, menggantung perceraian. Ya, andai kata kau seperti gini juga, nanti saya ceraikan kamu. Itu masih menggantung perceraian, enggak cerai, belum cerai. Tapi kalau antum bilang, jika engkau keluar rumah sekarang, saya jatuhkan cerai. Keluar dia, jatuh cerainya. Ustadz, saya seorang muslim dan suami saya orang Jepang. Suami saya hingga saat ini tidak memeluk Islam. Bagaimana hukum pernikahan kami? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Tidak boleh seorang perempuan muslimah, ini laki-laki atau perempuan ya? Akhwat dia. Ya? Betul. Ustadz, saya seorang muslimah berarti. Ini muslim, soalnya muslim. Dan suami saya seorang Jepang ya, Bang. Tayyib. Kepada ibu yang bertanya, semoga Allah rahmati ibu, semoga Allah rahmati ibu selalu. Tidak boleh seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak Islam. Baik ahlu kitab, apalagi bukan ahlu kitab. Baik Yahudi, Nasrani, apalagi orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Shinto dan seterusnya. Apa kewajiban ibu? Subhanallah, ini berat perkaranya. Wajib menyuruh dia masuk Islam. Kalau tidak, wajib
ini pernikahan yang tidak sah. Allah musta'an. Pernikahannya batal. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mudahkan urusan ibu. Ajak dia masuk ke dalam Islam. Jika tidak, wajib berpisah, bukan bercerai, fasakh. Tatkala Rasulullah SAW dan putrinya, ketika kedua putrinya itu masuk Islam, seketika batallah pernikahannya dengan kedua putra Abu Lahab. Subhanallah. Nggak boleh. Lain cerita laki-lakinya seorang muslim, perempuannya ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani, masih dibolehkan. Ya, kalaupun laki-lakinya muslim, perempuannya bukan ahlu kitab, nggak boleh. Misalnya antum nikah sama orang beragama Sintu, orang Jepang, musyrik dan seterusnya, laki-laki tidak boleh sampai dia masuk Islam. Kata Allah, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pernah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Seorang perempuan yang status budak lebih utama daripada seorang perempuan musyrik. Ayat sebelumnya wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan nikahkan yakni putri-putri kalian kepada laki-laki musyrik. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Seorang hamba itu yang beriman lebih utama daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kagum kepada ketampanannya, kekayaannya dan seterusnya. Jadi hendaklah segera hal ini ditindaklanjuti kepada saudari yang bertanya, dan semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin. Masya Allah. Ustaz, bagaimana caranya menasihati suami yang suka menonton pertandingan bola hingga larut malam? Ibu harus gak pandai mengalihkan pandangan suami jangan ke bola, kepada ibu. Bagaimana caranya? Buat lebih menarik daripada bola. Oh, ini payah nih. Bagaimana bila ada seorang ikhwan yang suka memandangi akhwat yang sudah bersuami? Wih, bahaya. Haruskah menegurnya? Harus. Atau sekedar menundukkan pandangan? Harus menegurnya. Suami kita suruh bilang, bang, tolonglah bilang kawan abang tuh agak lain pandangan matanya sedikit tuh. Bahaya. Ikhwan, paling bahaya adalah ketika jatuh cinta kepada istri orang, itu musibah, binasa, mati kita dibuatnya. Istri orang jangan ganggu, haram menikahinya. Apalagi sampai mengajak dia berselingkuh, ya dan billah. Kalau andai kata anak gadis seorang masih lumayan. Istri orang artinya masih bisa dijadikan sebagai istri. Maksudnya apa? Bisa dijadikan sebagai istri. Ini istri orang, mau dijadikan jadi istri. La haula wala quwata illa billah. Maka setiap orang harus jaga istrinya, keluarganya. Ya. Daripada laki-laki yang jahil, matanya yang lalatan, kita jaga. Subhanallah. Bila perlu suruh istri kita berhijab, pakai niqab, pakai cadar, supaya jangan terganggu oleh ikhwan-ikhwan yang matanya ini harus. Subhanallah. Ustadz, apakah wasiat ini dari ibu sebelum wafat? Rumah ini jangan dijual, harus ditempati, harus dilaksanakan. Tidak. Ketika seseorang ibu, seorang bapak berwasiat, rumah ini jangan dijual. Ini kalian tempati, ini kalian sewakan. Ketika dia meninggal, rumah itu boleh dijual. Kenapa? Karena ini wasiat yang tidak harus dipenuhi. Karena ini dalam Islam, setiap seseorang telah meninggal, hartanya mau tidak mau harus pindah ke tangan anak-anaknya. Tidak boleh dipenuhi wasiat ini, kecuali wasiat dia katakan harta saya sepertiga untuk si fulan yang bukan keluarganya, misalnya kawannya, anak angkatnya, baru wajib ditunaikan. Paling banyak berapa? Sepertiga. Sepertiga harta saya tolong diinfakkan untuk anak yatim. Itu wasiat saya, wajib dipenuhi. Andai kata saya meninggal, wasiat saya kuburkan dalam masjid itu, boleh nggak? Batalkan. Jadi wasiat yang bertentangan agama dilarang. Kalau andai kata dia bilang rumah jangan dijual, antum jual aja, nggak ada masalah. Jangan dianggap ini bertentangan wasiat. Ini perkara yang tidak benar. Ya, karena telah menjadi harta antum, terserah antum mau diapakan. Ya, itulah kita manfaatnya menjadi apa? Menjadi ahli waris. Jadi milik kita, terserah kita. Ya. Jadi boleh dijual, bahkan harus dijual. Kalau enggak akan jadi persisian.
harta warisan yang enggak dibagi-bagikan akan menjadi perselisihan. Mungkin di kalangan anak masih bisa mereka ganti-gantian, di kalangan cucu bertempur, memperebutkan rumah itu. Ustaz, bagaimana caranya menasihati suami yang jarang sholat malam dan tilawah Quran? Dengan cara yang baik dan bijak tentunya. Ya. Kata Rasulullah, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang mercikan di wajah istrinya air, mengajak istrinya bangun malam. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri yang menyiramkan air ke wajah suaminya, membangunkan dia, mengajak sholat malam. Subhanallah. Percikan, jangan disiram, nanti berantem. Bagaimana hukum istri yang memutuskan bekerja dengan tujuan membantu perekonomian keluarga orang tuanya karena ingin menjaga izah keluarga di mata suami, tidak selalu minta suami untuk orang tua dan adik kakaknya? Boleh dia bekerja selama tidak melanggar syariat dan ketentuan syariat dan selama ada izin daripada suaminya, dengan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak suaminya, mengurus rumah suaminya, seterusnya. Andai kata semua bisa dilakukannya, boleh, nggak ada masalah. Ustadz, di tempat saya di Indonesia, ketika Rabu terakhir di bulan Safar, mereka suka melakukan membaca surat Yasin. Apakah termasuk dalam sunnah Rasulullah? Adapun mengenai keutamaan surat-surat Al-Quran Karim, ada dalam Al-Quran Karim surat-surat yang memang terdapat riwayat-riwayat yang sahih tentang keutamaannya. Semisal keutamaan Al-Baqarah, keutamaan Al-Imran yang ada keutamaannya, keutamaan surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Kahfi, keutamaan surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, keutamaan surat Al-Mulku atau Tabaraka ataupun surat-surat lainnya. Dan banyak pula keutamaan surat tertentu Al-Quran berdasarkan atau bersumber daripada hadis-hadis yang lemah. Dan diantara bentuk keutamaan dalam membaca surat Al-Quran Al-Karim yang tersebar masyhur padahal dia tidak memiliki landasan hadis yang kuat adalah keutamaan surat Yasin. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Dha'ifah wal Mawdu'ah menyebutkan seluruh jalur-jalur hadis-hadis mengenai surat Yasin. Tidak satu pun ada yang selamat, antara dhaif yang tidak bisa diangkat ataupun antara yang palsu. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mengamalkan amalan dalam Islam yang sifatnya umum, tapi digiring, dikhususkan untuk diamalkan pada waktu tertentu atau dengan cara tertentu, pada kesempatan tertentu. Maka kita katakan surat Yasin adalah merupakan bagian daripada Quran Al-Karim yang semuanya baik, walaupun sebagian surat lebih utama daripada surat lainnya. Sebagaimana Fatihah adalah surat yang paling utama, ya. Sebagaimana ayat sebagian lebih utama daripada sebagian ayat lainnya. Apa ayat yang paling utama? Ayat Kursi. Oleh karena itu, andai kata tidak ada keterangan dalam agama mengutamakan satu surat, tidak boleh kita utamakan. Seandainya ada pun keutamaan surat tertentu seperti Fatihah, memiliki keutamaan, dia Ummul Quran, ya, tidak sah salat tanpanya. Kemudian banyak keutamaan Fatihah. Tetapi keutamaan Al-Fatihah ini tidak boleh kita jadikan sebagai dasar untuk membaca Fatihah pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada keterangan dalilnya. Kalau boleh saya simpulkan, dalam agama ini ada zikir-zikir yang sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum. Ada bacaan-bacaan yang sifatnya khusus dan ada bacaan-bacaan yang sifatnya umum. Maka hendaklah kita dalam menyikapi hal ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Andai kata dia sifatnya umum, kita berikan pada keumumannya. Andai kata dia khusus, kita tempatkan pada khususannya. Saya berikan contoh. Ya. Al-Fatihah adalah merupakan bacaan yang paling utama dalam Al-Quran Karim. Tidak sah salat tanpanya. Dan dia adalah perkara yang wajib dihafalkan oleh setiap orang Islam. Mau tidak mau harus menghafalkannya, karena mereka wajib salat fardu.
Tapi ketika mengkhususkan Al-Fatihah, diambil, dicomot, ditempatkan pada tempat tertentu. Contohnya, tiap kali antum mau tidur baca Fatihah, jadi masalah. Karena Rasulullah tidak ajarkan demikian. Tiap kali antum mau sholat baca Fatihah, sebelum sholat maksud saya, jadi masalah. Tiap kali antum mau makan baca Fatihah, jadi masalah. Kenapa? Karena dia memiliki tempat-tempat tertentu. Kita tempatkan pada ketentuannya. Contohnya ketika sholat kita baca dia, ya kan? Ada ketika kita ingin meruqyah kita baca dia. Adapun menempatkan yakni surat tertentu yang tidak ada ketetapannya pada tempat tertentu bermasalah. Contohnya antum tiap kali mau azan baca Fatihah dulu, masalah. Tiap kali mau buka acara baca Fatihah dulu, masalah. Karena tidak seperti itu panduan Nabi SAW. Memasukkan jenazah ke dalam kubur baca Fatihah jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena tidak ada panduannya. Maka bacaan Quran Yasin baik, Masya Allah Tabarakallah. Dan kandungannya Masya Allah Tabarakallah. Tidak ada yang jelek dalam Al-Quran Al-Karim. Walaupun sebagian ayat lebih utama daripada ayat lainnya. Yang salah adalah ketika mengkhususkan membaca Yasin. Contohnya di sini dikatakan ketika di Rabu terakhir bulan Safar. Ya, maka kita akan tanyakan mana keterangannya, dari mana amal ini bersumber dan berdasar. Atau mengamalkannya setiap malam Jumat, mana keterangannya? Kenapa dikhususkan? Sementara yang datang dari Nabi SAW yang kita diperintahkan membacanya adalah surat Al-Kahfi. Ya, jadi kesalahannya bukan karena baca Yasinnya. Di mana kesalahannya? Karena dia menempatkan Yasin tersebut pada tempat khusus seolah-olah dia rangkaian ibadah. Sementara antum boleh kapanpun juga baca Yasin, dimanapun juga. Ketika dikhususkan, kita akan tanyakan mana dalilnya. Itu cara beragam yang benar. Contohnya lafaz azan, ya, adalah lafaz yang baik. Dalamnya ada syahadatain, ya, dalamnya ada pilar tauhid, mengajak orang ke salat, mengajak orang pada keberuntungan, kemenangan. Tapi andai kata lafaz azan ini ditempatkan pada tempatnya, contohnya antum mau makan azan, boleh nggak? Udah kumpul semua antum azan, masalah. Yang berlaku di sebagian negeri kaum muslimin, orang mau dimasukkan jenazahnya ke dalam kubur azan. Selama hidup orang yang meninggal ini nggak pernah sholat. Ya, ketika mau dikuburkan diazankan, masalah. Karena bukan di sana tempat azan. Antum sekarang ada doa kan? Ada doa mau masuk WC, doa mau makan, doa mau campur keluarga seterusnya. Andai kata antum balik-balik jadi masalah. Mau masuk WC, antum baca doa mencampuri keluarga. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan. Masalah. Ini zikir-zikir khusus tempatkan pada kekhususannya. Contohnya zikir setelah sholat, ada panduannya. Ya, apa panduan zikir setelah sholat? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, seterusnya. Subhanallah. Boleh 10 kali, boleh 30 kali. Alhamdulillah. Ketika antum rubah ini, zikir ini dengan zikir yang lain, nggak masuk dia. Habis sholat antum baca Al-Fatihah, nggak ada dasarnya. Ya, karena Al-Fatihah bukan setelah sholat. Di mana dia? Dalam sholat. Ketika berdiri, setiap rakaat. Jadi bukan kita katakan, antum baca Al-Fatihah sesat, bukan. Cumanya kenapa antum khususkan baca Fatihah ini setelah sholat dan seterusnya. Jadi Yasin ini masalahnya bukan di suratnya, di mana masalahnya? Penempatannya. Ya, kita harus tanyakan mendalilnya. Karena kemarin kita telah ajarkan kepada antum semua kaidah dalam beragama agar diterima 2 syaratnya. Pertama harus ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti, dan tidak ada namanya bid'ah hasanah. Enggak ada bid'ah yang namanya baik, semua jelek. Kata Nabi, kullu bid'atin, setiap bentuk bid'ah sesat. Andai kata ada yang baik akan bertentangan antara dalil dengan dalil. Ya. Andai kata boleh ada bid'ah hasanah, siapa yang boleh mengatakan dia itu hasanah? Kalau Allah manusia mana? Kalau Allah selain Nabi boleh, akan berbeda-beda antara sahabat, antara tabi'in, antara kita. Antum mengatakan menurut saya ini bid'ah hasanah, saya bilang bukan ini yang hasanah yang lain. Siapa standarnya? Apa standarnya? Akal manusia berbeda-beda kita.
Karena itulah Imam Malik mengatakan man ibtada'a fid dini bid'atan yara anna hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang ada cara beragama yang dianggap baik, berarti dia menganggap Muhammad telah menyembunyikan risalah. Seolah-olah Nabi nggak tahu, dia tahu. Bahaya. Coba sekarang orang yang melafazkan azan, dia tambah asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Kira-kira masalah nggak? Digebuki orang. Kenapa lafaz ini lafaz tertentu? Jangan tambah-tambahi. Kenapa antum tambah-tambahi? Mau azan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, innallaha malaikatahu yushollun. Mana dasarnya? Ini ayat innallaha malaikatahu kenapa ditempelkan di sini? Jadi ikhwan rahimakumullah, kita tidak mencela Yasinnya karena itu Quran Karim. Yang salah adalah menempatkannya. Contohnya, baca Quran baik enggak? Baik. Ketika rukuk boleh enggak? Enggak boleh. Ketika sujud enggak boleh. Maka kebaikan itu ada dalam mengikuti cara Rasulullah SAW. Taib. Selama ini Imam Syafi'i selalu diklaim oleh kelompok tertentu. Padahal banyak sekali fatwa beliau yang tidak diikuti oleh mereka. Bagaimana pendapat Ustadz? Anda enggak punya pendapat. Yang jelas Imam Syafi'i adalah imam ahli sunnah. Kita semua wajib mengikuti para ulama-ulama kita. Ya, dalam perkara-perkara yang mereka menyesuaikan dengan dalil. Ya, tapi kita meyakini setiap ulama kita tidaklah ada yang maksum. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilmi, "Ma min alimin illa walahu zallah." Tidak ada seorang alim pun kecuali ada ketergelincirannya. Dan Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengatakan saya ini maksum, ikuti saya sepenuhnya, enggak. Dia mengatakan in sahal haditsu fa huwa madhhabi. Andai kata ada hadis yang benar, itulah pendapatku. Kata Syafi'i, andai katakan dapati perkataanku bertentangan dengan sunnah, campakkan jauh-jauh, buang dia. Darbal haid, campakkan ke dinding. Subhanallah. Jadi pada prinsipnya kita wajib menghormati para ulama kita, mengikuti para ulama kita. Tapi dalam perkara-perkara yang mereka menyelisihi yang lebih dekat kepada sunnah, ya, maka kita ikuti yang mana yang lebih dekat kepada sunnah. Pertanyaannya, mungkinkah para ulama menyelisih sunnah? Kita katakan, ya, mereka tidak pernah menyengaja menyelisih sunnah. Tatkala mereka menyelisih sunnah, karena apa? Karena tidak sampai kepadanya hadis, contohnya. Karena tidak sampai kepadanya hadis atau salah memahami hadis. Ya, dan seterusnya. Untuk rincinya silahkan antum baca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat celah daripada para ulama. Kenapa ulama berselisih pendapat? Ada disebutkan faktor-faktornya. Di antaranya adalah tidak sampai kepada mereka hadis. Itu di antaranya. Bagaimana? Bolehkah kita mengatakan saya bermadzhab Syafi'i? Boleh, enggak ada masalah. Saya bermadzhab Malik? Boleh. Enggak ada masalah. Ya, dan kita ulama-ulama besar seperti Mas Suyuti bermadzhab Syafi'i, Nawawi bermadzhab Syafi'i. Tapi haruslah kita pahami, dalam bermadzhab setiap ulama tidak boleh taklid buta. Makanya kita dapat terkadang para ulama-ulama Syafi'iyah menyelisihi gurunya. Ulama-ulama Hanafiyah seperti Al-Imam Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf Al-Qadim menyelisihi gurunya Abu Hanifah. Enggak ada masalah. Imam Syafi'i menyelisihi gurunya Imam Malik. Imam Ahmad menyelisihi Imam Syafi'i. Tidak ada masalah. Ya, dan tidak ada mereka mengatakan ikuti saya dalam segala hal. Bahkan yang menjadikan seseorang untuk diikuti dalam segala hal dan orang tersebut adalah orang yang bukan Rasulullah SAW, orang ini telah tersesat. Siapapun dia, apapun pangkatnya, begitupun dekatnya dengan Nabi SAW, tidak boleh kita ikuti dalam segala hal. Karena semua kita yakin tidak ada yang selamat daripada kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan. Sampai-sampai Abu Bakar, saya tanya antum, apakah Abu Bakar mengetahui semua hadis? Adakah seorang sahabat mengetahui semua hadis? Tidak ada. Tapi keseluruhannya tidak ada hadis yang hilang. Datang seorang perempuan kepada Abu Bakar mengadukan perihal dirinya, ya. Apakah dia memiliki jatah warisan dan dia seorang nenek? Kata Abu Bakar, "Ma wajadtu laki fi kitabillahi syai'an." Saya baca Quran enggak ada jatahmu di Quran karena Quran enggak ada. Enggak ada jatah untuk nenek. Akhirnya ketika itu ada seorang sahabat mengatakan, Abdurrahman, kok saya nggak silap, Abdurrahman bin Auf, saya mempersaksikan Rasulullah memberikan untuk dia 1/6. Diberikan oleh Abu Bakar. Berarti Abu Bakar tidak mengetahui sunnah ini. Subhanallah. Kalau Abu Bakar, subhanallah, orang yang paling utama imannya, bahkan ada yang kata semua iman kita ditimbang, Abu Bakar ditimbang dalam timbangan lain akan lebih berat iman Abu Bakar.
pun ternyata terkadang tidak sampai kepadanya hadis. Ada yang tidak dia ketahui, diketahui oleh sahabat lainnya. Apalagi orang-orang yang jauh di bawah. Jadi, kalaulah ada orang-orang mengaku bermadzhab Syafi'i, tafadhol silakan. Tapi tidak pernah kita mewajibkan orang harus mengikuti madzhab Syafi'i dalam segala hal. Kadang-kadang tidak konsekuen mengikuti Syafi'i. Ya, contohnya, bolehkah bayar zakat fitrah dengan uang? Nggak boleh dalam madzhab Syafi'i. Di negeri kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, paling banyak orang malas bawa beras pakai uang. Menyelisih madzhab siapa? Syafi'i. Kenapa mereka diam? Andai kata kita tidak mengikuti dalam hal lain, mereka marah contohnya. Antum Syafi'i enggak? Kalau antum enggak kunut berarti bukan madzhab Syafi'i, berarti antum tidak benar tinggal di sini, tinggal sana di Saudi. Bukan seperti itu cara beragama yang benar. Ya. Jadi untuk mengikuti ulama madzhab silakan, enggak ada larangan. Bahkan enggak mungkin antum beragama tanpa melalui jalur mereka. Baca kitab mereka. Ya, baca kitab para ulama dan kita dilarang merendahkan ulama. Dan jangan antum mengatakan saya ini enggak perlu ulama, saya sendiri punya mazhab. Antum siapa? Subhanallah. Ya. Jadi ingin saya tekankan kepada antum, Syafi'i imam besar yang wajib kita muliakan, kita hormati, baca kitab-kitabnya, pelajari mazhabnya, ikuti kebenaran yang dia bawa. Yang menyelisihi kebenaran atau menyelisihi dalil, tinggalkan. Antum boleh ambil yang lain juga boleh. Ya, enggak harus dalam segala hal harus masuk, enggak. Karena ketika kita masuk dalam kubur enggak dikatakan siapa imammu, enggak ditanyakan, tapi siapa rasulmu. Nah. Bagaimana membantah orang-orang yang mengatakan jenggot itu hanyalah untuk membedakan muslim dan Yahudi sehingga tidak wajib hukumnya melihara jenggot. Dalam Islam semua perintah hukum asalnya adalah wajib, kecuali andai kata ada dalil yang memalingkan dia daripada wajib kepada sunnah. Itu hukum asalnya. Ya. Hukum asal perintah, jika ada perintah maka dia dalam perkara ibadah hukum asalnya adalah wajib, kecuali jika ada yang memalingkannya daripada sunnah. Contohnya yang Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati, kalau enggak memberatkan umatku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Perintah Nabi ini untuk bersiwak wajib atau tidak? Bersiwak wajib atau tidak? Kenapa enggak wajib? Karena ada kata kalau tidak memberatkan. Tapi hukum asal perintah semuanya wajib. Dan dalam perkara jenggot ada perintah dan ada larangan menyelisih orang-orang kufar. Bahkan ada tindakan Nabi SAW menunjukkan dia tidak suka kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Ya, oleh karena itu tidak tepat kita maknai dengan makna sunnah di sini adalah dianjurkan saja, tidak. Tapi dia wajib. Subhanallah. Karena menyelisih orang-orang kufar hukumnya wajib, menyelisih orang-orang Yahudi hukumnya wajib. Bukan sunnah tapi wajib. Ini pertanyaan terakhir insyaallah sebelum kita masuk. Yang berkaitan dengan tema kita ini ya. Ada seorang istri yang tertalak mengaku sering diajak berhubungan badan oleh suaminya. Kalau ditalak kemudian diajak hubungan badan. Suami menganggap itu boleh. Kasus ini sempat menjadi polemik. Bagaimana pendapat Ustadz? Saya nggak punya pendapat. Yang jelas andai kata sang istri masih dalam masa iddah dan talak itu masih sifatnya talak raj'i, talak pertama dan kedua, boleh saja. Dan itu menunjukkan dia rujuk. Hari ini diceraikannya mengikuti ketentuan syariat. Setelah istrinya itu suci, ya, setelah istrinya haid dan suci dan tidak disentuh. Pagi harinya dia ceraikan, dia katakan engkau kuceraikan. Ya, sah talaknya. Malam harinya dia campuri, rujuk. Yarhamukallah. Berapa tinggal jatah talaknya? 2 lagi. Subhanallah. Setelah dia campuri malam itu enggak boleh lagi. Andai kata dia mau ceraikan lagi enggak boleh langsung besok diceraikan. Kenapa? Telah dia sentuh. Tunggu dulu. Lewat masa dulu sampai akhirnya dia selesai suci masuk haid. Kemudian ketika suci kembali dia jatuhkan talak yang kedua yang tidak disentuh malam harinya. Ya, pagi hari ditolak, malam hari dia campuri lagi. Berarti rujuk. Habis talaknya 2 sudah. Habis 2 kan? Enggak boleh langsung jatuhkan talak besok harinya. Nunggu sampai kapan?
selesai sucinya masuk haid. Selesai haidnya ketika suci, dijatuhkannya talak ketiga. Setelah jatuh talak ketiga, engkau keceraikan talak ketiga, seketika itu juga bukan menjadi istrinya. Nggak boleh lagi dia campur dengannya dan seterusnya. Sampai perempuan ini habis masa iddahnya, nikah dengan laki-laki lain, baru andai kata dia mau menikahi lagi, wajib dengan akad baru dan seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini, kuceraikan, udah jelas-jelas cerai, udah masa iddahnya berakhir, tetap mencampuri mantan istrinya, zina. Jika masa iddahnya telah berakhir, proses pengadilan, keluar surat keputusan, jumpa setelah 4 bulan. Alah, dulu kan kamu mantan istri saya. Mereka bersama berhubungan badan, zina. Kenapa? Karena telah habis masa iddah. Bisa antum pahami? Thayyib. Wallahu tabaraka ta'ala alam.